cahaya keluar dari kamarnya yang gelap. Kamarnya yang tadinya gelap keluar cahaya, dan cahayanya itu bisa ngalahin cahaya-cahaya yang lain. Wow, itu Mbak. Dia terkesima, dadanya berdetak. Dan orang itu duduk di sebelah Wali Paidi ini. Paidi dia yakin banget bahwa yang datang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam wabarakatuh, saya Haji Akbar Patrio dan sahib saya yang punya hikayat. Sohibul Hikayat Milenial di Palembang channel Bang Haji. Cakep, sudah suaranya kenal. Ya, nonton ya. Ya, subscribe ya, jangan lupa. Cakep. Nanti kita dibantuin sama Bang Haji nih. Cakep. Sip. Rasa ini jawaban tebakan tadi Bang Olil, apa yang paling enak dibawa mati? Ikan. Ya, ikan. Iya, enggak ikan juga, Nir. Maksudnya? Ya itu daging. Ayam pada ya. Iya. Yang enak dibawa mati. Kalau Yang hidup, kalau hidup mah kedewa beraga nih kita. Gelabak kita teng-teng. Bang Abi, Neng Manis Abang Sayang. Kita lanjutkan hikayat kita. Berangkatlah ini ketiga orang ke pesantren. Itu si Paidi duduk di luar, sementara babenya ketemu di dalam ame Tuan Guru. Tuan Guru, ane titipin anak ane. Tolong diajarkan tentang kebaikan. Saya serahkan, saya percaya bahwa anak saya ini insya Allah akan jadi orang yang berhasil di sini. Amin. Dengan keyakinan, pokoknya disuruh apa aja silahkan. Dan gurunya ini, Tuan Guru nerime Wali Paidi di pesantren ini. Setelah terima, maka diantar itu Paidi ke kamarnya Bang Abi. Iya. Oh, iya. Di, pokoknya lu gua titip di sini, nggak harus jadi orang pintar. Yang penting lu nurut apa kata Tuan Guru lu. Begitu pesan daripada babenya. Pulanglah itu orang tua, di rumah biasa ada Bang Abi, emaknya masih kagak bisa tidur. Iya. Beh, ngapa kelihatan aja ya gerayangan anak kita. Padahal anak kita kalau di sini kan biasa begitu, Bi. Iya, Orang tua tuh. Orang tua mah emang begitu, rasa khawatir. Rasa khawatir. Makanya kagak rela banget ngelepas anaknya kayaknya. Sama kayak dulu emak ente, Pak. Gak kok mak gua, Bi. Waktu pertama kali ngelepas ente kan ngomong sama bapaknya Bapak Holil. Apa katanya? Mbak, ini perasaan gua nggak enak. Nggak enak gimana? Perasaan anak kita meninggalnya wajar. Lu depan bangku kecelakaan rumahnya. Aduh, udah. Ada orang tua pengen anaknya celaka, ya kagak mungkin abisaan. Biasanya gini, Bi, nasi sebakul habis, kok ini kagak habis, Bi, biasanya. Iya. Itu kan orang tua rasa ininya dia, khawatirnya dia sama anak. Biasanya nih nasi sampai habis, anak gue yang habis ini si Yaolil nih. Ini kagak ada dia, kayaknya nasi disangku sampai masih munjung-munjung juga. Kalau ada dia makan nggak udu, ada buat besok jadinya. Oh gitu, gitu, iya. Ada yang buat ngabisin. Kita tinggalin cerita daripada emak sama babenya. Kita masuk ke cerita ini Paidi di sekolahan ya Bang Abi, Bang Olil. Pagi-pagi dipanggil ame Tuan Gurunya. Paidi, rasanya sih ente buat belajar ada berat di sini. Kayaknya otak ente kagak mampu. Kata itu Tuan Gurunya. Buat ente jadi belajar nahu, belajar apa tahfiz Quran, kayaknya ente kuat. Terus gimana Tuan Guru? Ente jadi kacung aja di sini ya. Kerjaannya ngerapihin kamar orang-orang yang nyantri di sini, sama ngebersihin sendal, pakaian diberesin, sama ngisi air, Mbak. Kalau zaman dulu kan kalau mau mandi ngisi kolam dulu tuh. Iya. Pompanya pompa kodok dulu Iya ya. pasti. Dragon. Kalau gua mau ke timba nih dulu. Ya. Iya. Pantes. Jadi kalau mau belajar, kolam penuhin tuh timba. Iya. Gua bilang
jubar, penuh kolam, baru bisa kita. Itu ember suka nyelepat kali, Pak? Kayak nyelapat. Pantesan, Iya, kadang kita suka ngakalin dulu ini kalau kecemplung embernya. Karetnya apa belumut ya. Iya. Bi, ada bekasnya sih, Bi, sering kena ember, Bi. Nah, Itu Apaan? itu bukan kena ember. Kenapaan, Bi? Kena kerekannya itu. Bukan kali. Kombat Dragon mentok muka gua. Neng manis abang sayang, Bang Abi, Bang Ril, bagaimana perasaannya si Paidi ini ketika gurunya ngomong kagak pantes buat belajar, pantesnya jadi kalau kata orang Betawi jongos, Mbak ya? Iya. Di pesantren jadi pembantu. Wah, kalau gue jadi wali Paidi, jauh-jauh gue nuntut ilmu disuruh orang tua gue, ngapa jadi kacung di sini? Ya gue minta pulang lagi gue mah. Kalau gue jadi wali Paidi. Gurunya gimana? Gitu. Gimana terima nggak ente? Paidi ini mikir dengan perasaan yang kecewa. Dia di sini dipaksa buat berangkat ke pesantren, ternyata ama gurunya suruh cuma jadi kacung, Bang Abi. Nah itu. Tapi dia ingat lagi pesan orang tuanya, apapun kata gurunya, maka dia harus ikuti. Kalau ente nggak terima boleh pulang sekarang, mumpung masih awal-awal, kata dia. Iya. Kata Pak Edi, baiklah, saya terima. Ini harus berbakti sama Tuan Guru. Iya. Sadan diceritakan dalam hikayat seminggu, 2 minggu, ini hatinya makin nggak enak aja. Setelah berapa bulan, ini kan abangnya pada nengokin ke sana, Bang Abi. Iya. Bang Oleo. Iya. Nah ketika babenya ketemu Tuan Guru, abangnya manggil Pak Edi, di sini di. Mau tes apa hasil belajar. Nah ini. Iya. Gimana, Pak? Ya maksud gua kalau ya emang kalau kita belajar mah otomatis kan kita punya dong bahan-bahan inian apa yang udah kita pelajarin. Lah kalau kita cuma jadi kacung, apa yang kita jawab kalau abang kita nanya ini? Nah kalau misalnya, gue tanya rumus Pitagoras bagaimana? Kan mungkin sih begitu, kalau abang kita nanya. Ya kalau kita udah belajar kan kita tahu. Lah ini kalau jadi kacung, apa yang dipelajari? Guru yang sewot sih, Pak. Bi, gue bingung juga, Bi. Bingung. Dia lancar banget ngomong Pitagoras. Sama dia apa tadi? Makanya Sadan diceritakan dalam hikayat sepulangnya itu abangnya dari nengokin dia bukan hatinya seneng, malah nyesek hati. Ya ketahuan dia kagak belajar, cuman bersihin pesantren doangan, kagak ada ilmu yang dia terima. Iya. Kagak dah bisa jawab satu pertanyaan daripada abangnya. Nah itu dia. Sadan diceritakan dalam hikayat, Bang Abi, Bang Walil, Iya. ketika dia lagi duduk di depan kamar yang dia lihat para santri pada diskusi. Dia duduk di depan kamarnya, ini Paidi tertidur dalam posisi duduk. Iya. Pernah nggak lu, Mbak? Karena saking ngantuknya dan kesel bawa perasaan kayak gitu, Mbak, akhirnya dia ketidur. Sadan diceritakan dalam hikayat, dalam tidurnya itu dia ngimpi dia dalam posisi duduk itu juga, Pak. Dalam posisi tidur itu dia mimpi dia dalam kondisi duduk, dia kebangun, Pak. Dalam kebangun itu dia lihat kamar-kamar para santri yang lain ini kamarnya pada terang. Terang benderang. Cuma kamar dia doangan yang gelap. Wah. Dalam mimpinya itu dia tambah sedih aja. Dia ngerasain bagaimana kebodohan yang dia rasain. Betul. Di antara santri-santri yang lain. Dan Sadan diceritakan dalam hikayat, dalam mimpinya itu ada cahaya keluar dari kamarnya yang gelap. Kamarnya yang tadinya gelap keluar cahaya, dan cahayanya itu bisa ngalahin cahaya-cahaya yang lain. Cahaya di atas cahaya. Sadan diceritakan dalam hikayat itu lampu jalan ke depan menuju ke tempat di mana Wali Paidi duduk. Jadi begitu dia lihat yang bawa itu, Mbak,
Dia terkesimak, dadanya berdetak. Dan orang itu duduk di sebelah Wali Paidi ini. Paidi, jangan lagi bersedih. Kamu, sayalah yang akan membimbing. Begitu, Pak. Dalam keadaan seperti itu, dia yakin banget bahwa yang datang itu adalah Rasulullah SAW dalam mimpinya. Setelah kedengar azan Isya, itu Paidi kebangun, Mbak. Lu pernah nggak tidur kebangun sama suara azan Isya, Mbak? Kalau kecapean begitu. Pernah. Lu keseringan kan sama suara bini lu, Mbak. Suara panci dibanting itu mah. Mau masak kagak ada apa-apa. Pernah ngerasain Bi kayak gitu, Bi? Ya dia mah belum keluarga apa? Belum berkeluarga, belum pengalaman. Belum pengalaman. Ya, bukan begitu, speaker musola kan ada di telinga kita, masa kita kagak kedengar? Iya kedengaran Munir. Takano. Ya kan di empos juga. Udah sore bukannya bangun masih ini tua bangka. Tuh begitu bini membanguninnya. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat setelah dia terbangun dan dibarengi suara azan Isya ini, bukan lagi perasaan kecewa yang dia rasain selama ini, udah timbul rasa bahagia. Bang Abi, Bang Oli. Jadi dia paham banget. Kalau di pesantren saat ini orang-orang yang lain nurut sama perintah gurunya untuk belajar. Dan di sini saya juga nurut apa kata guru saya, yaitu apa? Ngebersihin pesantren. Jadi semakin dia ngerasa bahwa apa yang dia lakukan ini sama-sama ngikutin apa perintah daripada gurunya. Dengan rasa bahagia, tidur dengan tenang, pagi bangun dengan semangat, Bang Abi. Ternyata dia dipanggil sama tuan gurunya, Pak. Wah. Dipanggil ame tuan gurunya. Jadi datanglah kawannya dari pesantren. Ya bro, dipanggil sama tuan guru. Ditunggu di ruangan daripada ini tuan gurunya. Ya kan kebayang Bi kalau dipanggil sama tuan guru gimana sih Bi? Iya. Oleh kalau dipanggil tuan guru gimana Leo? Hey bro, headmaster calling you, hurry up, immediately. Itu manggil gua mah. Headmaster. Iya. Maksudnya apa sih Kepala headmaster? sekolah manggil lo. Gitu. Nah, sabang sayang begitu ngedengar dipanggil sama tuan guru, rasa semangat yang tadi malam itu sedikit agak kebingungan ya. Ada apa lagi nih? Maka duduk berangkatlah dia Wali Paidi. Seperti biasa ya Bang Abi, Bang Olil, yang namanya di dunia pesantren itu sikap murid itu ngormatin banget guru. Iya. Dia duduk, tuan gurunya ada di atas, dia duduk di bawah. Duduk di atas nih. Sini sama-sama kita ngobrol. Paidi ini bingung banget. Di mejanya Bi, tahu nggak ada yang apa di meja itu? Ada apaan? Ada kopi sama 2 bungkus rokok. Bi. Donggale doang belum nih? Donggala doang belum. Yang satu rada mahal, yang satu rada murah. Iya. Jadi Wali Paidi ini bingung ngelihat gurunya ngambil rokok yang murah. Rokok gitu. Ambil tuh rokok yang satu bungkus itu, isep kata dia. Sahdan diceritakan dalam hikayat nggak berapa lama itu ruangan udah penuh sama asap, tapi nggak satu patah kata terucap dari kata gurunya, dari mulut gurunya. Paidi makin bingung aja. Itu gurunya begitu ngeliat Paidi nyebut subhanallah, ngeliat Paidi subhanallah, kagak ada ucapan satupun. Nggak berapa lama baru gurunya ngomong, gua itu emang keras sama ente ngedidiknya. Artinya apa? Karena gua nggak pengen ente terlalu bergantung sama aneh.
Ane pengen ente bener-bener tergantung ame yang kuasa. Jadi begitu kata gurunya. Wali Pak ini makin bingung nih, Pak. Iya. Dalam hatinya apa maksud daripada pembicaraan Tuan Guru. Tapi dia nggak berani nanya. Dia cuma berani ngedengerin. Di suatu saat makom ente akan lebih tinggi daripada makom aneh. Makin bingung aja, Bi. Iya. Begitu ketemu, berapa menit didiamin kagak ngomong apa-apa, dinasehatin kayak gitu, dan ada satu pernyataan dari Tuan Gurunya ini bahwa suatu saat nanti makom ente akan lebih tinggi daripada makom aneh. Wali Pak ini kebingungan, tapi dia nggak berani ngomong, cuma nunduk aja, Bi, karena murid ini tawadu. Iya. Ilmu yang pantas buat ente itu adalah ilmu hikmah. Dan yang ngajarin itu bukan saya nanti. Ada guru khusus buat ente. Makin bingung aja Wali Pak ini. Yang bikin paling dia bingung lagi, Tuan Gurunya ngomong. Jadikan impian yang tadi malam itu adalah tonggak di mana kamu memulai ilmu ini. Jadi luar biasanya, Bi. Memang dikenal ini Tuan Gurunya ini wali, Pak. Iya. Wali yang tersembunyi sikap-sikapnya. Gitu. Itu tingkat ketawaduannya sangat luar biasa. Gue juga sebenarnya mah tawadu, gue mah Bi. Gue orangnya Tawadu. Oh ya gua. Guru. Oh, nggak yakin nih. Oh, kok nggak yakin? Gua rada kurang yakin nih kalau dia tawadu. Yang tawadunya ngapa? Taunya apa? Tahu banget sama duit, gua mah orangnya tahu sama duit. Maksudnya tawadunya gua mah bukan tawadu sama ilmu. Cocok kalau itu, Pak. Tahu sama duit gua. Nemen Sabang sayang, akhirnya Wali Pak Edi menjalankan semakin husubah. Menjalankan apa perintah daripada Tuan Gurunya. Dia yakin suatu saat dia akan menemukan guru yang dijanjikan sama gurunya. Tapi ada kejadian yang nggak enak nih, Pak. Ketika dia sedang bekerja, Bi. Kenapa itu? Iklan dulu bisa lebih. Oh iya. Oh, ada iklannya. Iya. Berangkat. Kalau gitu ya, sambil dengerin ini dulu, udah kasidahan dulu.